Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Saat ini berpindah lokasi meskipun sedikit guys, mungkin sekitar 100 meter dari tempat Bang Purba tadi. Nah ini kali ini masih berada di Kali Srengseng Tinjau Laut, namun yang akan kita liput itu eskavator Cak Muji, dimana sebenarnya sudah selesai sih karena ini jam setengah 5, tapi mau gimana lagi karena ternyata di sini kesulitan upload internetnya guys. Aduh, mungkin provider apa gimana, yang jelas tuh untuk hari ini susah banget upload. Ini proses ngerender aja lama banget tadi guys, makanya saya udah tanggung udah 80 sekian, tapi kesananya mau 100% lama bang. Ya udah, sedapatnya kita kontenin eskavator Cak Muji seperti apa kegiatannya, yuk cekibrot. Nah itu beko Bang Purba ya, yang kecil mini masih beroperasi dan banyak penduduk yang menonton sore hari. Dan infonya ya, dari kemarin-kemarin saya ulangi lagi guys, info dari ini sumber dari penduduk setempat ya, untuk penduduk sini alias penduduk wilayah Sukamantri, bahwa apa yuk, bahwa untuk penduduk Sukamantri khususnya di sebelah kanan kamera ini belum sekalipun mendapat SP guys, belum mendapat surat edaran loh, sekalipun belum pernah. Makanya mengapa banyak bangunan yang kadang-kadang dibongkar dadakan ya, karena dari pihak apa ya, kelurahan mungkin atau desa mungkin itu belum menyampaikan edaran ke masyarakat sini, sekalipun belum ya, SP mungkin SP1 belum. Sedangkan untuk area sana di Kali Srengseng nih, Tinjau Laut nih, Kali Srengseng itu Sukakarya itu sudah 3 kali mendapatkan edaran. Artinya itu udah SP3 loh guys. Seharusnya SP3 itu ya udah hilang ya, mungkin apa ya, kebijaksanaan pemerintah desa bagaimana bangunan-bangunan, artinya Bangli ya, berani nyebut Bangli karena mendapatkan SP loh guys. SP udah 3 kali loh. Ini Zong, ini satu sekalipun belum. Ini Sukamantri Tambelang, mana Sukakarya itu udah 3 kali. Namun yang herannya kemarin Cak Muji itu masih kebingungan ngatur-ngatur untuk manuver untuk clearing, itu bingung jalur rumah udah harusnya kena ini ya, tapi gimana, serba salah guys untuk operator eskavator gitu. Takutnya kalau secara sadis membongkar-bongkar, makanya kan butuh pengawalan. Operator kan gimana kata pengawas guys, nggak asal kerja kerak keruk doang. Nah ini area Bang Purba udah sampai sini guys, berduet kembali dengan Cak Muji di area jembatan ini. Bang Purba itu proses clearing, artinya proses buka jalur udah sampai sini, berarti tinggal penanggulan, pembuatan tanggul. Tadi di sini muatem banget kan guys, matahari di sana ya. Udah tidak ada kegiatan ini Bang Purba, Cak Muji, Bang Purba mulu ya, karena kita akan meliput Cak Muji. Sebenarnya tuh liput dari area sini enak, cuma karena tidak ada kegiatan ya kita mendekat. Infonya tadi yang saya dapatkan, ini titik terakhir pembuatan tanggul itu 3 km dari sini guys, sampai Pulau Bambu. Saya juga nggak tahu guys daerah Pulau Bambu mana, intinya 3 km lagi lah kiri kanan. Dan ini hanya pembuatan tanggul ya, normalisasi kali, pengerukan lumpur, pembuatan tanggul. Untuk DPT, dinding penahan tanah, itu hanya di titik-titik tertentu. Yang di konten-konten saya sebelumnya kan ada itu pembuatan pengecoran ya, itu dinding penahan tanah, pengecoran itu hanya di titik-titik tertentu yang sudah diidentifikasi sering terjadi luapan banjir. Pak Ukat, udah beres loadingnya? Nggak ada lagi? Ntar paling besok Pak. Oh besok? Ya. Ini dari kontraktor ya? Ngecek apa Pak? Ngecek apa itu? Itu istirahat. Hah? Istirahat. Enggak, itu kontraktor kan? Bukan itu. Basuki Rahmanta Putra.
dari seragamnya. Jadi untuk pembuatan DPT, ini penahan tanah itu yang diidentifikasi itu titik-titik tertentu yang sering terjadi banjir guys. Makanya di area sebelah sono, sebelah kiri kali ya, sebelah kiri kali, karena ya luapan banjir arahnya ke sana. Jadi ada titik tertentu ya, Blokang, terus Sukamulya, terus daerah mana lagi? Cak Muji istirahat. Siap. Istirahat. Wah, ini tandanya panahnya. Bukan bang, salah itu. Salah. Tar dulu. Itu udah dipilok salah? Bukan tanda dari proyek itu, bukan. Oh, penduduk kali ya? Iya. Dia ngakalin sendiri. Terus harusnya mana bang? Ini nih, yang 2 balok itu tuh. 2 balok batak herbal ke sini? Iya. 2 balok atas ke kedua. Berarti dibongkar lagi dong ntar ya? Bongkar ya. Lah ini bisa ada tanda begini. Wah, ini akal-akalan penduduk pemilik Bangli bagaimana ya? Intinya tuh pokoknya harusnya rumah tuh udah bersih guys. Ya itulah pertimbangannya bagaimana. Apa karena faktor anggaran APBN itu guys. Selama ini saya perhatikan kalau APBN ya pergerakannya nggak seagresif APBD. APBD tahu sendiri, kali ulu tanpa babi bu, SP1 SP2 masih ngeyel SP3 beras ya ada ampun bagimu. Kadang-kadang itu juga ngenes juga guys, ya mau gimana lagi. Misi ini rumah masih baru, masih ada rolling door. Ini mau buat toko apa, sengaja dipapras sampai sini, ngakal-ngakalin. Ini tempat semedi sampai sini dipapras-paprasin lah. Ini malah diplester de remak tak ya, tutup herbal sampai sana. Nah ini area-areanya guys yang belum tersentuh oleh ekskavator, baik ekskavator Cak Muji maupun Bang Purba. Nanti terus merangsek sampai ke sana 3 km lagi, panjang guys. Ini penampakan enceng gondok. Enceng gondok apa ya namanya? Dulu malah campur aduk guys. Benteng. Oh, bisa ya ada PLN ya? Bisa ada listrik itu loh guys. PLN bisa masuk ya. Meskipun Bangli nggak ngurus kali. Jamban semua di sini guys. Kan kita nyorot bawah malah keluar kuning. Nah ini kalau ngeliat bangunan gini mah toko ini guys, makanan biasanya guys. Masalah lap-lapan ini. Bisa kita harus ke depan-depan. Kunci guys. Tuhan, ruangan dah cukup gitu aja, seperti itu dikit-dikit. Wow, ini tempat yang sangat lega. Oh iya tadi belum keruk ya, bentar ya. Pokoknya selalu tempat-tempat lega begini guys. Biasanya tuh jalur untuk loading lumpur. Tadi Cak Muji itu tadi loading itu guys. Tempatnya lega banget. Ada bekas tapak keluar masuk dump truck. Cuma berhubung sudah sore menjelang petang, menjelang jam 5,
jam operasional udah habis ya, nggak ada kegiatan guys, dilanjutkan besok. Ini yang saya injak, yang saya lokasi berdiri Desa Sukakarya guys. Di sini udah 3 kali SP loh guys. SP itu apa sih? Surat peringatan, surat pemberitahuan, surat perintah. Intinya tuh SP itu udah surat peringatan, udah harus ada ininya guys. Apa istilahnya? Bahwa semacam himbauan untuk segera biasanya mengosongkan guys, mengosongkan bangunan sampai dikasih tenggat waktu seminggu atau 2 minggu, ada tempo-temponya di suratnya itu. Nah kalau sudah sampai yang ketiga itu artinya eksekusi, tapi ini udah yang ketiga kok masih dari ujung ke ujung masih ada. Ini saya yakin guys, kalau udah namanya ada SP itu berarti kedepannya ya pasti udah hilang nih bangli-banglinya. Cuma untuk jaraknya saya nggak tahu dah, jarak dari bibir kali ya, dari tanggul itu berapa meter yang kena nggak tahu dah. Nah untuk yang sana tuh yang dikasihani itu penduduk tuh merasa apa ya, bimbang, ragu, atau semacam galau apa gimana, karena belum sekalipun mendapatkan SP guys. Padahal dari penduduk setempat itu harusnya dari pihak kabupaten udah memberikan mandat, mungkin dari pihak desanya belum turun sampai ke masyarakat bawah RT sini sepertinya, entah dari kecamatan entah dari desanya. Yang jelas tuh harusnya dari pihak kabupaten udah memberikan mandat. Cuma masyarakat sekalipun dari ujung ke ujung saya tanya, nggak satu-satu guys, per berapa ini saya tanya, ternyata belum sekalipun dapat SP. Makanya banyak bangunan yang kadang-kadang bongkarnya telat Bang Purba, terhalang oleh bangunan ya karena merasa nggak dapat surat edaran guys, yang merasa aman-aman aja gitu. Cuma masyarakat melihat dari daerah sono kok kena, makanya pada was-was ini, sebenarnya kena nggak sih rumahku, sebenarnya kena nggak sih bangunanku, karena melihat yang sono-sononya pada kena gitu. Sebenarnya kalau ada himbauan atau ada edaran mungkin sepertinya udah ada bongkar mandiri sih guys ya, meskipun paling 5 meter dari bibir kali setidaknya sudah ada usaha lah. Kalau ini kan bener-bener beko datang baru bergerak, ini masih nyantai-nyantai tuh langsung ke kali guys, mantap. Helikopter seperti biasa jangan ditanya, Kali Srengseng itu markas komando helikopter. Nah ini kembali lagi ke area sini, benar-benar nggak ada liputan pengerukan, sunyi dari hempasan paket, sunyi dari ombak-ombak. Ya gimana lagi guys, siap. Mantap. Hancurkan tuh guys, pengepul besi, keludak mengambil besi-besi dari coran beton. Kalau dekat-dekat saya ketimpah lagi, kena pelatikan. Loh kan guys, ada space kosong nih bekas jalan truk. Apalagi lumpur-lumpur tadi dilihat dari sana kelihatan ya, lumpur-lumpur di sini banyak banget. Berarti memang udah dipersiapkan buat stok lumpur, nanti tinggal ngerok, tinggal loading aja. Tuh Cak Muji udah mau turun dari peraduannya, dari singgah sananya. Sudah mendekati jam 5. Akan bergerak kemana? Wah, Mbak Purba masih sibuk aja ono guys. Pohon sekarang didiriin. Bisa kita ke sono lagi guys. Tadi udah loh. Dari jembatan aja guys. Tali buat Bang Purba tipis-tipis aja. Nih besi-besi yang sudah berhasil dibongkar
Digodot langsung menggunakan gergaji yang menyangkut bekas bongkaran nih guys, rumah tuh. Ini asal dari ruang-ruang kosong begini, dah pasti buat loading lumpur guys. Bisa dimanfaatkan karena lumpur Rengsen nggak ada habisnya guys. Lumpur ampun gitu. Tuh tadi bangunan-bangunan ini guys, ruko-ruko nih. Bangunan apa tadi? Kayaknya rumah dan toko ruko. Pak Babin. Siap. Ada apa bos? Pak Babin lagi memantau. Kita bergerak lagi ke arah jembatan guys. Kembat guys kakinya, batu lumpur mulu. Nah ini Tosa bisa masuk. Bisa ya? Bisa lewat tak? Bisa lewat ya? Buset. Berapa meter sih lebarnya? Tuh. Bisa lewat sini tanpa hambatan apapun. Karena terbiasa guys. Gak nyelos gak apa. Luar bioskop memang. Tuh. Sahabat terbang purba ya. Kita liput tipis-tipis saja dari jauh ya, dikarenakan Cak Muji tidak ada kegiatan, sudah jam operasional habis. Tahu terbang purba lembur apa gimana itu. Manteng udah. Masih bergerak. Itu ada helikopter lagi aja di situ. Udah mendekatin area sini, cepat sekali pergerakannya. Tuh guys. Wah, ini banyak begini berarti ada sesuatu di hulu nih guys. Bukan di Bang Purba ya, di sono lagi masih banyak sampah loh. Nggak tahu dah pergerakan beko mana lagi nih. Sampah kanyut. Itu masih sibuk ngedit. Emang tempatnya ini indah bener sini guys, adem. Wah, itu ada tukang dagang apa itu. Kita akhirin aja sampai di sini dah. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton channel Kian Kelana konten pada sore hari ini di hari Selasa 21 Oktober 2025 ya, liputan seadanya aja, liputan Cak Muji, karena di liputan sahabat terbang purba sebelumnya udah liputan Cak Muji tidak ada kegiatan ya karena jam operasional habis. Udah sampai sini nggak ngeliput ya bagaimana guys. Pokoknya intinya saya tuh di mana lokasi, saya udah berangkat tujuannya mau ngeliput, meskipun tuh nggak ada kegiatan apapun tetap saya liput guys, biar waktu itu nggak terbuang sia-sia. Cuma prinsip saya dari dulu begitu guys. Tuh konten-konten apapun kita udah berencana ke tempat tertentu dan ternyata tidak ada kegiatan jam istirahat atau apapun, udah kita konten seadanya seperti tadi Cak Muji, liputan-liputan ya sekelilingnya begitu, kondisi sekitarnya begitu, intinya begitu guys. Intinya konten gak jelas, yang jelas ada kontennya. Tetap tonton, tetap stay tune, dan jangan lupa subscribe. Bye.